maksimalkan simpang pinjam dengan penambahan anggota baru dan penambahan simpang anggota lama. Kalau tidak ada ikat baik dari situ pun, bagaimana Anda mau menambah anggota itu kan? Nah itu masukan kita dari pertama itu tidak ada pernah boleh dong sebagian kita tidak ditampung di sini. Jawaban ini seperti yang lalu punya hanya di sedikit aja, karena tidak kerjaan ini masih kurang profesional. Yang saya dapatin mungkin jadi jaminannya sebagai jaminan itu dia ada kondisi holding company itu apakah sehat, keuangannya gimana, dan berapa persen sebenarnya Pak Esa punya jaminan di sana. Sanggup kan nanti kalau misalnya berjalan penyakit lainnya untuk bisa menggunakan itu. Jangan cuma hanya saya punya PT ini jaminannya, tapi sekarang kita mau tahu sebagai kreditor berapa yang Anda punya bisa menjawab berapa. Nah, menjawab PT ini berapa nilai PT itu? Kasih tahu kita yang jelas. Kita mau transparan, kita mau kasih waktu cukup lama. Masa sekian beberapa minggu ini hanya paling hanya kayak ulang tahun dan masalah kerja saja mereka. Ya, mungkin bagian tarik masukan bisnis yang benar, konsultan bisnis yang sebelumnya juga kurang lebih udah bikin kayak gini. Jangan diulangi sama uang kita perlu kita main. Makanya saya rasa permintaan Pak Reda wajar. Itikat baiknya contoh bayarin dengan aset-aset ini dijualin dulu, bayar 50%. Sisanya tadi skemanya yang wajar dengan jaminan yang wajar itu sangat realistis. Jangan balikin ke begini doang apa-apa, habisin waktu kita semua. Ya saya cukup bersyukur dia ditahan dengan mudah-mudahan ada cepat. Ya, ini aja persoalan banyak rakyat kecil ngumpulin uang capek-capek buat dia gunain hanya dijawab dengan begini, ini sangat tidak masuk akal. Bapak yang pengawas IPP, tim pengurus, kuasa pemohon dan kuasa termohon. Saya Christian dari 54 kuasa dari 54 kreditor. Terima kasih kami mengucapkan terima kasih atas proposal perdamaian yang telah diberikan kemarin. Akan tetapi saya mewakili klien saya, kami dengan tegas menolak proposal perdamaian tersebut. Karena menurut kami itu bukan proposal perdamaian yang terbaik yang diberikan oleh kalian. Satu, kalian tidak memberikan jaminan yang jelas. Kedua, kalian memberikan bunga 1% yang notabene tidak sesuai dengan biaya yang kalian berikan. Itu semua sangat memberatkan klien kami. Yang ketiga, 5 tahun itu bukan jangka waktu yang cepat ya. Saya yakin seluruh kreditor di sini juga tidak menyetujui hal tersebut. 5 tahun dibayar dari tahun 2022 Desember, nggak ada tanggal pasti. Coba kalian yang punya uang kalian seperti diginikan. Apakah kalian mau diginikan juga? 5 tahun dan dibayarkan per tahun. Tolonglah kami minta jangan dijadikan corona ini sebagai dalil kalian bahwa kalian punya gagal bayar. Kita tahu semua di sini juga merasakan dampaknya. Tapi kalian sudah merasakan gagal bayar itu kan sebelum dari corona. Jadi kami minta, saya sudah menyerahkan tanggapan dari saya, dari klien-klien saya, dan sudah saya berikan melalui email dan melakukan banyak juga kepada tim pengurus. Jadi kami meminta, kami masih mengharapkan itikat baik dari debitor yang saat ini kami meminta untuk kalian memperbaiki proposal perdamaian tersebut, sehingga kalian juga tidak akan mendapatkan dampak dari proposal perdamaian itu jika kalian tidak memperbaiki. Sama-sama tahu apa yang menjadi dampak hukumnya jika kalian tidak mendapatkan proposal perdamaian, tidak memberikan proposal perdamaian yang baik. Itu saja. Terima kasih.
Untuk kondisi holding company seperti apa? Kondisi itu sekarang ini harus ada perbaikan juga, dalam artian kenapa harus ada proses untuk mengembalikan tersebut. Jadi dalam artian itu yang untuk holding itu memang untuk membayar lewat yang LH itu membutuhkan proses bahwa proyek itu harus jalan. Jadi kalau misalnya tidak jalan, itu juga nanti akan mempengaruhi nilai kembali. Nah, jadi yang dijaminkan itu perusahaan yang tentu bisa jalan. Ya, itu jaminan apa ya? Ya, jadi untuk skema ini kan kita lihat ke depan, Pak. Jadi lebih ke arah proyeksi bahwa nanti ketika perusahaan tadi jalan, ya sebenarnya sekarang kondisi juga sedang jalan, tapi membutuhkan waktu, karena perusahaan properti, jadi butuh waktu untuk melakukan penjualan dan juga proyek. Nah, itu nanti yang masuk dalam skema pembayaran. Kita realistis saja Pak, poin 1 itu berapa jumlah nasabah yang baru yang kalian dapat? Nggak ada itu Pak. Nggak ada yang bakalan mau ini kalau kalian nggak ada itikat baik bayar dulu. Terima kasih Pak. Sesi 3 ya. Dua pertanyaan. Ya, terima kasih. Yang kami hormati tim pengawas, tim pengurus, debitur atau bahasanya dan semua kreditur yang ada di sini. Yang pertama yang perlu kami tekankan kepada debitur, kita di sini datang untuk kepastian hukum. Ya. Proposal ini yang sudah kami tunggu-tunggu sebagai revisian dari perpanjangan PKPU kemarin itu tidak ada perubahan sama sekali. Kami melihat hanya ada sedikit aja di presentasi untuk pembayaran, itu pun sangat-sangat tidak mengakomodir menurut kami ya. Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, pembayaran di titik awal Desember 2022 itu sangat-sangat tidak masuk akal. Jadi itikat baiknya di mana gitu loh. Setidak-tidaknya di 2021 menurut kami harus ada pembayaran. Itu namanya ada solusi untuk kita gitu. Nah yang kedua, mengenai target penerimaan pengenalan UMB tadi. Nah ini nggak ada kepastiannya buat kami gitu. Kapan ada proyeksi kapan itu bisa dilaksanakan nggak ada sama sekali gitu. Ini sama aja kita kayak dibimbing sesuatu hal, tapi tidak ada kepastian yang bisa kita pegang gitu loh. Jadi kami harap ini masih banyak revisi yang harus diperbaiki. Tolong untuk debitur lebih meneliti dan mendengar semua aspirasi yang sudah disampaikan bahkan dari rapat-rapat sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan pengurus rekan dari debitur, kuasanya dan rekan kreditur dan teman-teman semuanya. Intinya ingat, Undang-Undang Kepayetan menyatakan ya, pasal 99 segala sesuatu itu diatur dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Pasal 99 ya. Apabila tidak mau melaksanakan itu adalah pelanggaran ya. Dan pelanggaran artinya nanti tidak sah, jatuh-jatuhnya tidak pahit. Atau memang tujuannya memang mau pahit, saya nggak tahu juga ya. Kalau memang nggak mau pahit, harusnya ya pertama kali jelas dong ya, sejak PKPU ditetapkan ya, harta debitur dikelola bersama dengan pengurus yang ditunjuk. Jelas sekali ya. Nah, apakah sekarang sudah diurus bersama dengan pengurus itu satu. Nah, tandanya diurus apa? Diurus oleh pengurus bersama-sama pengurus hartanya. Yaitu harus ada laporan keuangan, ya kan? Harus ada mutasi dan sebagainya harus diketahui oleh pengurus. Nah, kemudian juga harus ada cash flow yang tadi, sehingga waktu merencanakan proposal perdamaian ini akan jelas ada benang merahnya seperti saya katakan antara proyeksi pendapatan dengan pembayaran atau cicilan dengan skema yang akan dilakukan. Harus ada benang merahnya atau hubungannya. Kalau nggak ada percuma. Di sini kan cuma disebutkan doang, ya perusahaan-perusahaannya. Berapa aset perusahaannya itu? Revenue-nya berapa?
siapa yang bertanggung jawab, pemiliknya siapa, apakah sudah dapat rapat umum pemegang saham persetujuan dari perusahaan-perusahaan itu. Ingat, perusahaan itu sudah hukum, tidak bisa bosnya sama, nggak apa-apa, kantong kiri kantong kanan, nggak bisa. Ya, tetap harus ada namanya rules, ya kan, atau persetujuan rapat umum anggota luar biasa, ya kan. Sedangkan koperasinya sendiri harus ada rapat anggota luar biasa. Nah itu sudah dilakukan belum? Kalau belum, menurut saya itu percuma. Yang mulia perlu ambil sikap yang mulia. Karena kalau tidak dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2004 pasal 9 baca ya, semua yang bergerak atau bertindak di profesi kepailitan dan PK itu pasti jelas ya. Kita nggak perlu saling belajar lagi lah. Ya semuanya kan waktu ngambil kursus atau apa kan ambil pendidikan pasti diketahui. Oleh karena itu kita harus serius. Apabila kita tidak, ya kita coba semua tegakkan aturan yang kita mainkan. Mudah-mudahan yang mulia bisa bersikap, dan juga seperti kita ketahui, kreditur juga bisa berhak meminta pengurus untuk mengajukan kepada pengadilan untuk pengakhiran PKPU. Ya itu jelas sekali kalau dia insolvensi atau tidak. Ya daripada berbelit-belit, kalau memang nggak pasti, nggak ada pasti, mendingan baik supaya asetnya disita secara umum ya oleh kurator nantinya. Demikian yang mulia, dan terima kasih semuanya. Silakan kita lebih dari itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk masalah apa di 2021 itu tidak ada pembayaran. Ini karena modeling yang dibuat itu membutuhkan waktu dalam artian karena ini proses restructure 2021 itu belum bisa ada pembayaran. Tapi nanti kita akan lihat lagi apakah ada kemungkinan untuk pembayaran di 2021. Itu juga pertama. Nah untuk target penerimaan tadi sudah kita sampaikan juga. Jadi ada dua sumber, satu dari bisnis organik, koperasi, dan juga yang berkaitan dengan afiliasi. Itu juga sebenarnya ada angkanya. Mungkin nanti kalau bisa disampaikan bisa disampaikan. Menanggapi tadi masukan-masukan daripada kreditur dan seterusnya, pada saat ini kami akan mencatat semua, sudah mencatat, dan kami akan berusaha untuk memperbaiki proposal untuk diserahkan pada rapat pleno. Karena dari tadi para kreditur bukan pertanyaan tapi masukan yang diberikan kami terima, kami sesuai, dan nanti akan kami coba untuk masukkan dalam proposal yang baru. Kira-kira dari semua tadi ada yang mau ditambahkan dari pemohon atau dari kreditur? Kami kira begini pengurus, pada pokoknya kalau dilihat sepertinya kan semua para kreditur ini kan sepakat ya dengan isi proposal yang kita lihat ini hanya sekedar main-main aja begitu. Karena kan pada pokoknya isinya hanya sama aja dengan proposal sebelumnya. Bahkan masukan-masukan para kreditur pun ditanggapin aja pun enggak gitu. Bahkan usulan prosedural seperti RAT aja, jadi administratif yang bersifat hukum aja pun nggak dilakukan gitu. Dan apa namanya ini proposalnya sendiri pun juga nggak ditandatangani oleh SS. Hal yang serupa yang terjadi pada rapat agenda sebelumnya kan gitu. Sekarang yang bersifat administratif ini aja nggak bisa dipenuhi, gimana tuntutan kami yang bersifat materialistis yang bisa dipenuhi gitu loh. Gimana kepastian hukumnya kan gitu. Perlu diingat juga dulu kan SS itu kan koperasi ini kan memberikan jaminan gitu pada saat mengajak para calon nasabah untuk bergabung dengan KLG. Tapi kenapa setelah ada masalah seperti ini kok terkesan nasabah ini digantungkan gitu nasibnya kan? Itu saja Mas. Jadi menurut hemat kami tidak perlu lama-lama lagi karena hasilnya seperti ini juga gitu kan. Mending dirubah jadwal ke sidang berikutnya dan dengan proposal yang jauh lebih baik daripada ini gitu.
dalil yang kita terima, yang kita dengar. Terima kasih masukan dari kreditur, terima kasih masukan dari kreditur, dan ini akan kami tampung. Sebenarnya hal yang kemudian kami berikan masukan per hari ini itu adalah dalil yang sama dengan apa yang kami sampaikan pada minggu lalu, pada beberapa waktu yang lalu, yang pokoknya pada kami itu terkait dengan pembayaran pada saat homologasi yaitu 50%. Ayo kita bermain pada tataran persentase. Kalau kemudian teman-teman merasa berat 50%, ya tambah 40%. Jangan kemudian diberikan skema penyelesaian dengan pola-pola yang kemudian membuat kami itu agak sedikit ternyuh gitu loh. Karena seolah-olah diberikan harapan yang notabene itu harapan itu yang tidak mungkin. Saya bisa kategorikan tidak mungkin akan diselesaikan, sebab di sini berdasarkan penuturan dari teman-teman debitur, sebagian kredit ada di perusahaan afiliasi. Kemudian untuk lebih detail masukan buat kami. Kemudian hal ini akan kami tampung. Nah, sebagian kredit ada di perusahaan afiliasi misalnya, yaitu 5 Rahmat Sejahtera. Yang notabene 5 Rahmat Sejahtera itu sudah kami tolak untuk bertindak sebagai penjamin karena dia memiliki hutang. Bagaimana mungkin hutangnya ada yang 80 miliar itu dia tidak bisa bayar, apalagi dia mau bayar 551. Janganlah kemudian kita bermain pada sebuah tataran harapan. Karena memang kita hidup dalam sebuah harapan, sehingga kejahatan yang paling besar itu adalah ketika memberikan harapan palsu. Sebab korbannya akan dibayang-bayangi dengan harapan-harapan akan hidup dalam sebuah ilusi. Artinya, ayo kita surveillance. Kalau kemudian minggu depan juga seperti ini, ya tinggal kita bersikap aja. Kalau memang masih mau dilanjutkan, buatlah proposal bermain dengan persentase seperti itu. 50% misalnya. Kalau tidak bisa, 45% misalnya. Dan kemudian ya 1% dibayar nanti per Desember 2021, 2022. Apalagi tadi kemudian ada masukan dari teman-teman itu mungkin akan kami lihat kalau bisa membayar. Janji aja yang kemudian sudah pasti itu tidak terrealisasi, apalagi dengan kata nanti mungkin akan kami bayarkan. Mungkin. Artinya ayolah kita nggak usah terlalu berbelit-belit, sekalipun di dalam undang-undang kepailitan itu ada 270 hari, tetapi jangan kemudian kita berpatokan pada 270 hari itu. Kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, kalau kita bisa selesaikan dalam waktu yang sangat efisien, kenapa kemudian harus kita menunggu 270 hari? Kredit-kreditnya juga kan butuh makan. Yang membayar berapa lah itu terserah yang ada. Iya. Masukan tadi dari Pak Sukesari, sekalipun walaupun berapa, yang penting pasti dan kemudian ada karena untuk melanjutkan hidup misalnya. Janganlah kemudian kalau minggu depan juga proposalnya masih seperti ini, karena ini tidak ada perubahan. Ada perubahan itu hanya dari 2028 turun ke 2026, tetapi skemanya itu kalau menurut saya tidak ada perubahan. Oleh karena itu, saya minta sikap dari hakim pengawas dan pengurus. Mari kita bersikap untuk minggu depan. Kalau kemudian proposalnya masih seperti ini, kita harus tentukan sikap apakah kemudian harus diputuskan atau seperti apa. Terima kasih. Satu lagi, Bapak atau Ibu. Kesempatan yang menunggu ini, saya sebelumnya sudah mengirimkan foto-foto kondisi rumah saya, Pak, yang banyak yang roboh-roboh tuh. Saya tuh sudah menghadap Pak Surahman sebelumnya dan sudah mengagendakan untuk pembayaran prioritas. Karena marketingnya juga tahu kondisi rumah saya. Makanya pada kesempatan ini saya mohon pada Yang Mulia agar untuk saya diberikan pembayaran prioritasnya, Pak. Dan kami bisa buktikan kondisi rumah saya yang sudah mulai terjatuh. Yang bersyukur tidak menimpa korban gitu. Entah kalau selanjutnya itu foto-fotonya saya sudah kirimkan juga pada tim PKPU-nya. Jangan sampai rumah saya roboh karena nunggu pembayaran dari tolong dibantu Pak. Terima kasih. Cukup ya?
kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pertama sekali sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan rekan saya tadi. Itu juga yang ingin saya tekankan. Yang kedua, saya kurang mengerti apa yang dimaksud di sini penarikan dana secara masif di industri keuangan yang janda. Ini juga mungkin tim pengurus dari menjelaskan ini. Nanti tolong dijelaskan untuk para 14. Karena ini sangat bertentangan dengan alinea ketiga yang dikatakan bahwa koperasi ini mendapat penghargaan yang cukup bagus penilaiannya. Ini ada kaitannya kepada perbuatan tindak pidana. Kita sama-sama orang hukum. Ya. Yang ketiga, bahwa klien saya sudah mengajukan pembayaran pada bulan Juli tahun 2019, belum, masih jauh kok COVID-19. Tapi di situ sudah terbukti tidak bisa dibayar. Jadi jangan dibuat proposal yang bohong-bohongan lah. Ya, ini bohong-bohongan. Bulan Juli klien saya sudah minta dikembalikan uangnya karena dia sangat membutuhkan karena sakit stroke. Jadi ini nggak benar. Terima kasih. Dari mohon dan kreditur lainnya mengharapkan perbaikan proposal. Jadi untuk pembahasannya Hakim pengawas tanggapan secara tertulis akan kami sampaikan juga. Baik ya, setelah kita mendengarkan jawab tadi yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini, seperti yang disampaikan tadi, memang pada prinsipnya atau pada pokoknya bahwa para kreditur ini tidak puas dengan proposal yang dilakukan oleh kreditur ya, dan tentunya para kreditur menghendaki adanya proposal yang memang ya betul-betul bisa direalisasikan, ada pembayaran dan sebagainya. Dan tadi sudah banyak masukan-masukan, barangkali itu perlu untuk penegasan dari para kreditur untuk betul-betul bagaimana supaya tujuan dari PKPU ini bisa berhasil, bisa tercapai, dan tentunya proposal yang diajukan juga tentunya proposal yang bisa bagaimana supaya para kreditur bisa menerimanya. Kalau yang kita perhatikan untuk pembahasan hari ini kan nampak dari para kreditur intinya ya begitu bisa dibilang belum bisa menerima proposal yang diajukan seperti ini. Oleh karena masih ada kesempatan lagi untuk mungkin memperbaiki yang tentunya yang lebih baik dan lebih yang bisa diterima oleh para kreditur. Saya berharap pada kreditur untuk bagaimana mencarikan jalan keluar atau solusi, atau perlu juga bisa kerjasama atau konsultasi atau diskusi dengan tim pengurus gitu ya, untuk bagaimana supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu ya hasil dari rapat hari ini, dan rapat untuk selanjutnya tanggal 11 hari Senin. Saya kira demikian ya rapat hari ini kita akhiri, dan yang mulia sedikit
wajib ada yang namanya RAT, wajib ditandatangani karena kita nggak mau proposal ini ujung-ujungnya hanya nggak sah gitu, hanya membuang waktu saja. Dan yang kedua kami ingin tahu apa tanggapan dari kreditur terkait permintaan 50% yang diminta oleh para kreditur. Dan yang terakhir, pengurus dokumen tentang berkenaan dengan jaminan apakah sudah ada 100% atau belum, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, itu sudah yang menurut tanggapi Pak. Terima kasih waktunya. Untuk proposal perdamaian yang mungkin dapatnya yang belum ditandatangan. Sebenarnya sudah ditandatangan Pak. Mungkin dapatnya belum ditandatangan Pak. Tapi secara pasti hari ini kita tidak pernah mengindahkan masukan-masukan dari kreditur. Mungkin ada kekurangan. Namun untuk proposal sudah pasti kita menyerahkan yang ada ditandatangan tadi Pak. Kurang lebih sih gitu Pak. Baik ya, yang kita terima juga ada tanda-tangannya. Pertanyaan yang lainnya tadi permintaan dari pemohon tadi ya supaya itulah keinginan tadi yang menggambarkan keinginan dari para kreditur ya supaya juga. Saya kira demikian ya, kurang lebih maaf kalau menghadiri rapat kreditur Koperasi 5 Garuda di mana debiturnya atau pengurusnya tidak bisa hadir karena statusnya ada yang lapor pidana sedang ditahan dalam tahanan Polda Metro Jaya, sehingga tadi rapat krediturnya itu sangat tidak efektif karena proposalnya sama dengan yang lalu sehingga tidak ada memberikan hal yang signifikan. Dan di dalam rapat tadi kami juga meminta sikap dari hakim pengawas untuk menerapkan pasal 99 Undang-Undang 37 tahun 2004 jelas sekali di mana prosedur PKPU-nya harus mengikuti undang-undang tersebut. Salah satunya adalah pengurusan harta debitur sejak PKPU dikabulkan harus bersama-sama dengan pengurus PKPU. Nah, hal-hal itu yang kelihatannya belum dilakukan dan juga tidak ada benang merah antara pendapatan atau proyeksi pendapatan di dalam proposal terhadap pembayaran skema. Hal-hal ini yang menyebabkan rapat atau pembahasan proposal itu tidak sempurna dan juga tidak efektif. Kami meminta semua segera diperbaiki, kalau tidak ya konsekuensinya tetap akan menjadi pahit. Dan hal-hal itulah yang kami minta pada rapat berikutnya akan diperbaiki sehingga proposalnya benar-benar mencerminkan untuk ada jaminan kepada para kreditur atau paling tidak ada pembayaran yang di muka berapa persen pun buat para kreditur sehingga untuk menyambung hidup mereka. Hal ini yang kami sampaikan dan meminta ketegasan hakim pengawas. Terima kasih, selamat siang.